Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi dan Akuntansi. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Delianti Alfira dengan NIM 1121069. Yang kedua ada Andika Andi Sapriyadi dengan NIM 1121029. Dan yang terakhir dengan saya sendiri Yolanda Verti Gisela dengan NIM 1121032. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pendataan kas masuk dan keluar dari perusahaan CV Kuala Muntang Group. Nah, untuk singkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Saya Andika Andi Sapriyadi dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pengertian kas menurut ahli akuntansi Theodorus M. Kota angka cash merupakan sumber uang dan juga simpanannya disimpan di bank, di mana uang ini secara langsung bisa dicairkan kapan saja setiap waktu tanpa mengurangi nilai dari simpanannya tersebut. Pengertian kas masuk adalah kondisi di mana perusahaan memperoleh kas dari luar. Kegiatan perusahaan kas masuk selalu digunakan pada saat awal penggunaan sistem untuk mengisi nilai dari masing-masing dan kas yang masih kosong. Dan pengertian kas keluar adalah di mana perusahaan mengeluarkan sejumlah nominal kas untuk biaya di luar kegiatan perusahaan. Kas keluar digunakan ketika perusahaan mengeluarkan sejumlah nominal untuk keperluan biaya di luar kegiatan perusahaan. Penjualan perusahaan CV Kuala Muntang Group merupakan perusahaan melayani pengiriman barang baik berupa dokumen maupun paket. CV Kuala Muntang Group adalah perusahaan baru juga menggunakan IP dan menawarkan jasanya. Mereka menawarkan kelebihan berupa barang pengelolaan data akuntansi pada CV Kuala Muntang Group ini dinilai sudah sangat efektif dikarenakan percepatan pengolahan data akuntansi sudah menggunakan Microsoft Excel yang dimana mempermudah dalam menyimpan sebuah data. Sejarah perusahaan CV Kuala Muntang Group ini merupakan perusahaan melayani pengiriman ekspres barang berdasarkan pengembangan dari sistem IP yang melayani pengiriman ke seluruh pedagang kota domestik dan internasional, termasuk bisnis e-commerce yang fokus di pasar Indonesia dan secara bertahap akan berkembang di negara Asia Tenggara. Pengolahan data akuntansi pada CV Kuala Muntang Group ini dinilai sudah sangat efektif dikarenakan pencatatan pengolahan data akuntansi sudah menggunakan Microsoft Excel yang dimana mempermudah dalam menyimpan semua data, sehingga membuat data lebih aman dalam jangka panjang, tidak mudah rusak ataupun hilang, sehingga pembuatan laporannya lebih mudah dan tidak memakan waktu lebih lama. Baiklah, sekian dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda Verti Gisela. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pendataan kas masuk dan keluar perusahaan CV Kuala Muntang Group dari teman saya Andika. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Struktur organisasi. Di sini terdapat gambaran struktur organisasi dari perusahaan CV Kuala Muntang Group. Perusahaan ini mengeluarkan 4 bagian struktur organisasi. Yang pertama ada presiden direktur, yang kedua direktur, yang ketiga supervisor, dan yang keempat kepala gudang. Presiden direktur adalah untuk bertanggung jawab memberikan arah perkembangan tujuan jangka pendek dan panjangnya kebijakan serta anggaran maupun rencana operasional perusahaan dan mengawasi interpretasi yang konsisten dan penerapannya serta rencana pencapaiannya. Direktur adalah untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan serta mengawasi tugas karyawan dalam waktu bekerja. Supervisor adalah untuk menegakkan kedisiplinan dalam perusahaan, serta pekerjaan supervisor ini memeriksa kemajuan pekerjaan dan mencatat kinerja secara berkala dan melaporkan jika terdapat penyimpangan. Kepala gudang adalah untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi semua kegiatan berupa penerimaan, penyimpanan, dan persediaan stok barang yang kemudian didistribusikan ke para konsumen. Selanjutnya terdapat proses bisnis sistem berjalan. Dalam proses bisnis ini dijelaskan prosedur tentang bagaimana sistem berjalan pembayaran biaya pengirim barang dari satu tempat ke tempat tujuan lainnya. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama ada cara pembayaran dilakukan dengan cara cash tunai. Selanjutnya ada cara pembayaran dilakukan dengan disetor ke perusahaan langsung melalui admin. Selanjutnya terdapat sistem berjalan. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML.
yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case ini dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Nah, di sini terdapat gambaran dari sistem use case diagram. Untuk penjelasannya, dari pelanggan langsung ke data pengirim, selanjutnya ke kota tujuan, lalu mendatangkan barang, memberikan nomor ID si pengirim, lalu disimpan untuk sementara, selanjutnya mengkalkulasi biaya dan mengisi data barang. Selanjutnya pada customer, langsung ke isi jenis servis, isi kota tujuan, kota asal, isi data penerima, dan data pengirim. Nah, untuk halaman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Delianti Alvira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yolanda. Di sini saya akan membahas mulai dari activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, dan dapat juga berisi pilihan atau pengulangan. Nah, di sini ada activity diagram pendataan masuk CV Kuala Montan Group. Nah, di sini ada activity diagram pendataan masuknya. Yang pertama yaitu kita pilih pada menu admin bagian sistem. Satu itu pilih menu pengiriman. Setelah itu pada sistem pilih request, dan selanjutnya pada menu database pilih eksekusi. Lalu pindahkan ke menu sistem dan pilih menu pengiriman. Dan pada menu admin pilih isi data pengiriman. Setelah itu simpan data pengiriman dan klik OK. Lalu akan muncul tampilan data. Dan itu artinya data Anda sudah tersimpan. Yang kedua adalah activity diagram pendataan keluar. Nah, pada CV Kuala Montan Group, di sini activity diagram pendataan keluarnya yaitu yang pertama, kita harus masuk pada menu customer. Ini ya. Kemudian pilih lakukan pengiriman atau biasa yang disebut dengan shipment. Kemudian selanjutnya kita masuk pada start admin. Pilih lakukan input dokumen. Kemudian selanjutnya masukkan nomor tracking dokumen, lalu informasikan nomor tracking dan tanggal tiba kapal. Kemudian yang terakhir kita masuk lagi ke menu customer. Nanti dia akan menerima nomor tracking dan tanggal kapan tiba. Nah, masuk ke spesifikasi sistem berjalan. Di sini ada spesifikasi bentuk dokumen masukan, itu kas masuk. Kas masuk merupakan penerimaan tunai dari penjualan atau pendapatan lainnya. Manfaat penerimaan tunai dari penjualan atau pendapatan lainnya. Manfaat masuk kas bagi perusahaan ini yaitu menambah modal kegiatan operasional suatu perusahaan. Dan tanpa adanya kas masuk, maka tidak akan ada pemasukan dari perusahaan, maka dapat menghambat kegiatan operasional pada perusahaan. Yang kedua adalah spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Sini ada kas keluar. Kas keluar adalah bukti bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Biasanya contoh bukti keluar kas ini digunakan sebagai bentuk pembelian peralatan, kelengkapan karyawan, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada spesifikasi sistem komputer, yaitu yang pertama umum, itu sistem komputer. Sistem komputer, apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, ada software, ada firmware. Nah, kemudian kita masuk ke perangkat lunaknya, yaitu biasa disebut software. Itu
Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan CV Kuala Montan Group adalah yang pertama itu ada Bluetooth, yang kedua ada kalkulator, yang ketiga ada Excel, yang keempat ada Word. Nah, kemudian perangkat kerasnya biasa disebut hardware, yaitu di sini ada spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam perusahaan CV Kuala Montan Group ini, yaitu ada komputer, terus ada handphone, ada modem, kemudian ada mouse, terus ada keyboard dan RAM. Baiklah, demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.